Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Segala puji serta rasa syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tak terputus-putusnya, tak henti-hentinya selalu kita dapatkan, diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, di antaranya nikmat kesempatan, di antaranya nikmat kemauan untuk belajar, mempelajari ilmu agama. Maka hendaklah kita gunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Tayyib, insyaallah pertemuan kali ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita, pelajaran Tarikhul Fiqhil Islami. Lebih tepatnya kita sudah sampai ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang pertama kita tentang ta'riful fiqhi wasyariah, dan kemudian berikutnya perbedaan antara fikih dan syariah, kemudian fikih indal Arabi qabla al-Islam, fikih di bangsa Arab sebelum datangnya Islam, fikih di selain bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Ini sudah kita bahas. Sekarang atau kita ulangi lagi pembahasan yang pertama, al-mabahatul awal, kita bahas apa? Ma'nal fiqhi wasyariah nih. Ma'nal fiqhi wasyariah. Pembahasan yang kedua, ahamiyatul fiqhil islami wa muizatuhu, keistimewaan kepentingan fikih Islam dan serta keistimewaannya, keadaan alam secara keseluruhan dan bangsa Arab secara khusus sebelum datangnya agama Islam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fikih indal Arab wa ghairihim, fikih pada bangsa Arab dan selain mereka sebelum datangnya agama Islam. Sekarang yang keempat, al-mabahatsur rabi, hajatun nas ila syariatil islamiyah, kebutuhan manusia kepada syariat Islam. Itu yang akan kita bahas. Taib, buka bukunya halaman tersebut, kita lihat terus masih belum. Naam. Taib, kita masuk ke pembahasan keempat, hajatun nas ila syariatil islamiyah, kebutuhan manusia kepada syariat Islam. Perhatikan kitabnya ya, halaman 40. Arsalallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan ba'da an dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelasnya kerusakan di darat dan di lautan, di daratan dan di lautan. Jadi Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah banyaknya kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Wa sya'ara an-nasu bid-dhaya' wa hajatuhum ila at-tanzim alladhi yakfulu lahum huquqahum, sehingga manusia merasa kehilangan arah. Wahajatuhum, dan mereka butuh kepada aturan yang bisa menjamin hak-hak mereka. Tatkala jelas banyaknya kerusakan baik di daratan maupun di lautan, manusia merasa kehilangan arah sehingga mereka membutuhkan apa? Membutuhkan aturan, ajaran yang dapat menjaga ataupun menjamin hak-hak mereka. Wa yuhaqqiqul adla bainan nas, dan yang bisa menegakkan keadilan pada manusia. Wa yurwir raghabat allati fatara an-nas 'alaiha min at-tadayyun, kemudian yang memuaskan keinginan mereka, kemauan mereka berupa apa? Kemauan mereka yang secara fitrah Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka. Kemauan mereka yang secara fitrah. Apa kemauan mereka tersebut? At-tadayyun, yaitu beragama, wa tamalluk, memiliki, wa hubbul baqa, dan cinta
ketetapan, maksudnya cinta terhadap ketetapan, tetap di sebuah tempat. Mereka suka untuk menetap di sebuah daerah, sebuah tempat. Ini secara fitrah manusia menginginkan beragama, memiliki hak-hak, memiliki sesuatu barang dan lain-lainnya, dan cinta untuk menetap di sebuah daerah, sebuah tempat. Fal hayatu asbahat ib'an, yang mana kehidupan menjadi sebuah kesulitan fi dzalika zaman, ketika masa tersebut. Fala amna 'alal mal, tidak ada rasa aman terhadap harta, wala 'alal 'ird, tidak pula rasa aman terhadap kehormatan, wal aulad wadz-dzurriyyah, dan terhadap anak-anak serta keturunan, tidak ada rasa aman terhadap apapun. Wala amna 'alal anfusi wal adyan, dan tidak pula ada rasa aman terhadap jiwa dan terhadap agama. Nah, inilah di masa sebelum datangnya agama Islam. Fatashawwafan nas li rahmatillahi bi ba'thi dinin jadidin yuhaqqiqu lahumus sa'adah fid dunya wal akhirah. Sehingga manusia merasa butuh terhadap rahmat Allah. Manusia merasa bahagia atas rahmat Allah dengan memunculkan, mengirimkan agama baru yang dapat menerapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa yuhaqqiqu lahumus sa'adah, dan bisa memberikan kepada mereka kesamarataan dan keadilan, kesetaraan dan keadilan. Fala fadla li ahadin 'alal akhar, tidak ada kelebihan seseorang terhadap lainnya. Wala li jinsin 'ala khairi, dan tidak ada kelebihan setiap ras, setiap jenis terhadap lainnya, tidak ada. Jadi semua rata, semua sama rata, setara dan penuh keadilan. Tayyib. Arsalahu sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam, liyuhaqqiqal aqidata sahihah fi dzatillah, agar ia menerapkan, benar-benar merealisasikan akidah yang benar terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akidah yang benar terhadap zat Allah Subhanahu wa taala ya talibat? Akidah yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha esa. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada menyerupainya sama sekali. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala demikian, maka ialah yang berhak diibadati. Itulah akidah yang benar. Hanya ialah yang berhak diibadati semata. Tidak boleh melakukan kesyirikan, mengambil sekutu bagi Allah, menyembah kepada selain Allah. Itulah akidah yang benar. Fayuzilu i'tiqadatin nasara, dan ia menghapuskan keyakinan orang Nasara, orang Nasrani, dan wal Yahud, dan keyakinan orang-orang Yahudi al-qailah, yang mengatakan biwujudin nasab bainahum wa bainallahi ta'ala, yang mereka mengaku-ngaku, mereka mengatakan bahwasanya adanya nasab antara mereka dengan Allah, adanya hubungan antara mereka dengan Allah, hubungan nasab, ya, yang mana wa annahum abna'uhu wa ahibba'u, yang mana mereka mengaku bahwasanya mereka anak Allah dan mereka para kecintaan Allah. Inilah pengakuan mereka. Wa annallaha istafahum wa sakhkhara lahum ma siwahum min ajna'il bashar, dan bahwasanya Allah telah memilih mereka
dan telah wasakhara lahum ma siwa min ajna'il basar, dan telah menundukkan bagi mereka seluruh jenis-jenis manusia. Jadi maksudnya adalah mereka yang paling tinggi rasnya di muka bumi ini. Ini pengakuan mereka, sehingga mereka harus berkuasa, mereka harus tunduk seluruh ras-ras yang lain selain mereka, bangsa-bangsa lain selain bangsa-bangsa mereka. Inilah pengakuan mereka. Wa annal ilaha yatakawwan min thalathah, yang mana, dan pengakuan orang-orang Nasrani bahwasanya ilah sesembahan itu terdiri dari 3, yaitu Allah, wal ibn, wa ruhul qudus. Allah serta anak dan roh suci. Ini keyakinan orang-orang Nasrani. Adapun keyakinan orang-orang Yahudi yang pertama tadi, mereka memiliki silah hubungan nasab antara mereka dengan Allah, yang mana mereka mengaku bahwasanya mereka anak Allah, kecintaan Allah, dan Allah telah memilih mereka daripada bangsa-bangsa lain. Inilah keyakinan orang-orang Yahudi. Adapun keyakinan orang Nasrani, mereka mengaku bahwasanya Tuhan itu ada tiga, satu atau 1-3 sama saja. 3 adalah 1, 1 adalah 3, yaitu 3 Allah, Al-Ibn serta anak dan Ruh Kudus. Fasahaha dinal Islam al-i'tiqad, sehingga agama Islam membenahi keyakinan yang seperti ini. Kama wada'a an-nizam allati yakfulu li jami'il ajnas al-bashariyah li jami'il ajnasil basyariyati sa'adah. Sebagaimana Islam juga menerapkan aturan-aturan yang menjamin bagi seluruh bangsa, seluruh ras manusia kebahagiaan. Jika mereka menjalankan aturan tersebut, menjalankan ajaran tersebut, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, as-sa'adah. Fala fadla li ahadin ala akhar. Tidak ada keistimewaan, kelebihan seseorang terhadap yang lainnya. Li'annahum kulluhum auladu Hawa wa Adam. Karena mereka semua merupakan keturunan anak Adam dan anak Hawa dan Adam. Yarji'una ila nafsin wahidah, yang kembali kepada satu jiwa. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, yang ia ciptakan dari satu jiwa tersebut pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan ia sebarkan dari kedua jiwa tersebut keturunan mereka dari laki-laki yang banyak dan wanita. Laki-laki dan wanita yang banyak. Jelas? Fawadha Allah anzimatal ibadat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran-ajaran tentang ibadah, peraturan-peraturan tentang ibadah, lituhaqqiqa wa tuakkida izalatal fawariqil basyariyah, untuk merealisasikan, memantapkan, menguatkan penghapusan terhadap pembeda-pembeda setiap manusia, perbedaan-perbedaan setiap manusia. Idzil jami', karena seluruhnya yatawajjahuna ila khaliqin wahid, karena seluruhnya itu mengarah kepada satu pencipta. Di dalam salat, fi salatihim, di dalam salat mereka, wa du'aihim, di dalam doa-doa mereka, wa hajjihim, di dalam haji mereka, wa zakati amwalihim, dan di dalam zakat harta mereka, wa saumihim, dan puasa mereka. Mereka mengarah seluruh perbedaan-perbedaan setiap manusia tersebut dijadikan sama di dalam ibadah. Seluruh mereka menghadap kepada satu sang pencipta, baik di dalam salat mereka, yaitu Allah, di dalam doa-doa mereka, di dalam haji mereka, di dalam zakat mereka, di harta-harta mereka dan puasa mereka. Mereka hadapkan, arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa wada'a anzimatal muamalat al-maliyah, dan Allah turunkan peraturan-peraturan terhadap ekonomi, harta, fala riba, dan tidak ada riba.
sehingga tidak ada riba, wala tidak alal amwal, tidak ada kejahatan terhadap harta, bil ghish dengan kecurangan, wasairil muamalat dan seluruh muamalah allati tuhaqqiqur ribh yang melahirkan keuntungan, wal faidah serta faidah li tarfin duna tarfil akhar, untuk satu arah dan selain arahnya, untuk satu arah dan tidak terhadap arah lainnya, terhadap suatu bagian dan tidak untuk bagian lainnya. Jadi seluruhnya ditetapkan oleh peraturan-peraturan di dalam agama Islam, baik peraturan ekonomi, harta, sehingga Islam menghapuskan riba serta konflik kejahatan terhadap harta, baik itu berupa kecurangan atau seluruh muamalah lainnya yang memberikan keuntungan terhadap pihak lain dan tidak untuk pihak lainnya. Ini merupakan kezaliman. Nah, inilah yang dihapuskan oleh agama Islam. Wa wada'a jalla wa ala nizam az-zawaj wa talaq. Kemudian Allah menurunkan dan menetapkan aturan-aturan pernikahan dan perpisahan, wan nafaqat, kemudian nafkah liyakfula hayatan usariyah, untuk menjamin kehidupan kekeluargaan yang mulia, usariyatin karimah, mil'uha yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan dari kalian, untuk kalian dari jiwa kalian pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tinggal dengannya, wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kecintaan dan kasih sayang. Wa syara'a subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan al-qisas, balas, pembalasan, wadiyat, denda, wa uqubatil hudud, kemudian hukuman had, liyuhaqqiqal amn, untuk merealisasikan keamanan, kedamaian, wassalam lil mujtama'il muslim, untuk masyarakat muslim. Wa ja'ala al-qada' al-islami raqiban fi ihqaqil adli wal insaf, dan ia menjadikan keputusan Islam, ketetapan Islam sebagai pengawas untuk menerapkan keadilan dan kesetaraan. Jelas? Inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Kama syara'a jalla wa ala al-jihad, sebagaimana Allah mensyariatkan pula jihad, rahmatan bin nas, sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia ajma'in seluruhnya. Kenapa? Li izalatil quwwallati taqifu fi wajhi intisyaril Islam, untuk menghapuskan kekuatan yang dapat menghalangi penyebaran agama Islam. Wa tamna'un nas liizalatil quwwal lati taqifu fi wajhi intisyaril Islam, untuk menghapuskan kekuatan yang dapat menghalangi penyebaran agama Islam. Wa tamna'un nas min an yana'amu bil 'aishi tahta dhillid daulatil islamiyah, yang dapat menghalangi manusia merasa bahagia dengan kehidupan di bawah naungan agama, di bawah naungan negara Islam. Inilah sebab Allah Ta'ala turunkan syariat jihad. Agar apa? Agar agama Islam ini tersebar luas, demi kasih sayang terhadap manusia, rahmat bagi manusia, agar agama Islam ini tersebar luas, sehingga orang bisa merasakan pula bagaimana nikmatnya Islam, nikmatnya hidup di bawah naungan negara Islam. Seperti itu. Kullu hadza min ajlil insan, seluruh ini merupakan demi manusia itu sendiri. Wa illa fallahu ta'ala ghaniyun an khalqi, kalau tidak, Allah mah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Jadi seluruh aturan-aturan tersebut kembali kepada manusia. Tujuan jihad itu bukan bentuk zalimnya agama Islam kepada manusia, tidak. Jahatnya agama Islam kepada manusia, tidak. Jihad itu bertujuan untuk
rahmat bagi manusia, kasih sayang bagi manusia. Agar apa? Agar agama Islam ini tersebar sehingga mereka bisa beragama dengan agama Islam dan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan negara Islam. Jadi jihad itu bukan hanya agama Islam bukan hanya serta-merta jihad saja, tidak. Tapi kalau ada jalan selain jihad maka itu lebih baik. Seperti itu sebenarnya agama Islam. Tapi kalau ada yang menghalangi agama Islam untuk tersebar, maka bisa diatasi dengan jihad karena tidak ada jalan lain. Baik. Makanya dikatakan kullu hadza min ajlil insan, seluruh aturan-aturan tersebut, syariat-syariat tersebut ini bertujuan untuk manusia. Faedahnya kembali kepada manusia. Wa illa fallahu taala ghaniyun al khalqih. Kalau tidak, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Jadi Allah turunkan ibadah, Allah turunkan berupa aturan itu bukan kembali kepada Allah, manfaatnya enggak. Manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Begitulah rahmatnya Allah kepada manusia, kasih sayang Allah kepada manusia. Taib. Jelas ya? Naam. Taib. Lanjutkan, wal yaum najidul basyariyah. Kita mendapatkan manusia tatakhabbatu bidayajiril zalam. Dan hari ini kita mendapatkan manusia tatakhabbat bidayajiril zalam. Mereka mendapatkan tekanan kezaliman. Baik. Tunggu sebentar. Wal yaum najidul basyariyah. Pada hari ini kita melihat manusia mereka merasa linglung, merasa tidak tahu arah di dalam kegelapan, di dalam bayangan kegelapan. Illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatalaffatu yumnatan wa yasra, sehingga lalu ia menoleh ke kiri dan ke kanan, kama talfutun nas min qabli bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sebagaimana manusia dahulu menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk alam semesta. Maksudnya apa? Menoleh kenapa? Menoleh enggak tahu arah yang mana yang harus dia ikuti, kiri atau kanan. Begitu pula sebelum datangnya agama Islam. Berarti persis sebelum datangnya agama Islam sama dengan hari ini, manusia yang dalam bayangan kegelapan enggak tahu yang mana yang harus mereka ikuti. Ya? Tatalaffatu kal ghariq yuridun najah. Mereka menoleh kiri dan kanan sebagaimana orang yang tenggelam mengharapkan keselamatan, mengharapkan pertolongan. Walakin la najah. Akan tetapi tidak ada yang dapat menolong mereka. Idzil hulul al ma'rudah ma zalat hiya min sun'il bashar. Karena apa? Karena jalan keluar yang ada ini masih dalam bentuk perbuatan manusia. Jadi yang mereka kira ini bakal menjadi penyelamat mereka, ternyata bukan. Karena apa? Jalan keluar yang mereka ikuti ternyata masih buatan manusia. Padahal jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sudah jelas, yaitu agama Islam dengan aturan-aturan yang Allah turunkan. Fahadhihi ar-ra'su maliyah bimuassasatiha al-ribawiyah allati la tarham. Maka ini contohnya
ra'sumaliyah, yaitu bank-bank dengan yayasan-yayasannya, cabang-cabangnya yang penuh dengan riba, allati la tarham, yang tidak ada rasa kasih sayang, fatam tassudamal insan, yang dapat menghisap darah manusia. Bi ghairu abihah bi ayatin qayyim illa ma yuhaqqiqu lahal kasbal maddi. Jadi di sini diceritakan bahwasanya ra'sumaliyah, bank-bank yang memegang keuangan dunia ini sekarang dengan cabang-cabangnya yang penuh dengan riba, yang tidak ada rasa kasih sayang kepada manusia, ini mereka secara lambat laun itu menghisap darah manusia. Bighairu abihah bi ayatin qayyim illa ma yuhaqqiqu lahal kasbal maddi, yang tidak peduli terhadap kesuksesan, kebahagiaan manusia tersebut, melainkan tujuannya hanya mendapatkan keuntungan materi saja. Warra'su maliyah, dan kepala keuangan, maksudnya bank-bank yang memegang keuangan dunia sekarang, bi hurriyati hal munharifah, serta dengan kebebasannya yang menyimpang terhadap manusia dari jalan yang lurus, sawaun fil jins, baik itu berkaitan dengan ras, amil hurriyatu syakhsiyah, atau kebebasan perorangan, ad-demokratiyah, atau demokrasi as-siyasiyah, politik, demokrasi dalam politik. Jadi kepala keuangan ar-ra'sumaliyah, kepala keuangan, pemegang keuangan di dunia ini sekarang dengan kebebasannya yang dapat menyimpangkan manusia dari jalan yang benar, sawa'un fil jins, baik secara ras ataupun kebebasan perorangan, atau kebebasan demokrasi politik. Fahadhihi al-ishtirakiyah bi syuyu'iyyatiha al-hamra al-mudammirah lil qiyam wal fitar salimah fala ahad yamlikul mal. Begitu pula dengan ishtirakiyah bi syuyu'iyyatiha al-hamra, dan ini pula ini bahasa sosial ya. Ini ishtirakiyah, kalau nggak salah artinya ishtirakiyah kesamarataan, wallahu taala alam, yang dapat al-mudammirah lil qiyam, yang dapat menghancurkan kemuliaan dan fitrah yang selamat, fala ahad yamlikul mal, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memiliki harta, wala hatta zaujah wal aulad, bahkan tidak dapat mereka memiliki istri dan anak-anak. Maksudnya mereka tidak dapat mengatur istri dan anak-anak, karena dengan seruan mereka yang mengatakan emansipasi dan lain-lainnya. Wala yaskunu ila usrah yartah ilaiha, sehingga dia tidak merasakan tinggal di keluarga yang dia bisa bahagia. Wa yatrah indahu humumahu wa alamahu, yang bisa dia ceritakan keluh kesah kesedihannya. Id tara asyuyu'iyah annal usrah ma hiya illa muassasah bi barjuaziyah. Ini Ustaz kurang paham. Id tara syuyu'iyah annal usrah ma hiya illa. Ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairal jaza. Jadi kita sambung di halaman 41 yang di akhir sampai seterusnya. Karena bahasanya bahasa sosial atau bahasa tinggi ya, tentang politik-politik. Jadi perlu kita Ustaz cari dulu artinya.
karena ini jarang pernah dibaca namun hilang karena jarang digunakan. Tayyib, kita berdoa, nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.